Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan malam untuk kita semuanya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Suatu umat yang beragama, maka kita senantiasa menjadikan pujian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah. Jadi kegiatan ini dimaksudkan adalah sebagai bentuk implementasi rencana aksi dari saya sendiri sebagai calon guru penggerak yang harapannya ini bisa tersampaikan kepada seluruh rekan-rekan guru kaitannya dengan nilai-nilai kolaborasi. Jadi sehingganya nanti dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu kita semua bisa memiliki kesepemahaman sehingga benar-benar sekolah kita bisa menciptakan iklim yang sesuai dengan yang kita inginkan. Sebelum kita lanjut, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya, dan semoga kita diberikan petunjuk dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang guru. Salam beserta salam semoga senantiasa kita diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kepala sekolah serta ketua Kombel dan kepala sini yang saya hormati, rekan sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Hari ini kembali kita akan mengikuti kegiatan komunitas belajar di tahun ajaran ini. Semoga ini menjadi pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu buat kita sehingga kita akan menjadi lebih baik. Pentingnya penerapan budaya positif di sekolah tersebut. Jadi karena ini juga adalah bagian daripada kegiatan kita di komunitas belajar, sehingga dari saya selaku ketua komunitas juga mengharapkan benar-benar kita aktif dalam kegiatan kita di komunitas belajar, saling bertanya, saling berbagi pengalaman, terutama masalah penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita mengingat kembali visi sekolah kita yang kita sudah buat kemarin, dan itu adalah mimpi kita bersama, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan global. Tentunya kita semua sebagai guru memiliki visi yang ada kaitannya dengan tugas kita sebagai guru. Namun bagaimana mencapai visi tersebut jika kondisi lingkungan sekolah kita itu tidak dalam keadaan yang kurang baik budayanya? Jadi di sini saya menuliskan, kita ingin agar murid kita itu dapat tumbuh dengan baik, memiliki murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, sementara lingkungan belajar tidak terasa nyaman bagi kita untuk mendidik mereka. Kita sadar ataupun tidak bahwa memang, dan kita sendiri yang merasakan kalau kita mengajar di kelas, bagaimana keberagaman daripada murid-murid kita ini. Ada yang mau disuruh, ada yang tidak mau, ada yang cuma diam, ada yang ribut, sedikit melapor. Sementara kita semua ini memiliki visi yang sama agar anak kita itu memiliki akhlak mulia, berprestasi dan memiliki wawasan yang luas. Untuk mewujudkan visi
kondisi tersebut diperlukan dukungan, salah satunya adalah kondisi lingkungan atau suasana sekolah atau kelas yang kondusif atau suasana sekolah yang positif. Dari sini muncul sebuah pertanyaan, kita santai saja ngomong dulu. Jadi kita saling bertanya, apakah lingkungan sekolah kita ini sudah kondusif untuk melaksanakan proses pembelajaran? Menurut Bapak Ibu, apakah suasana sekolah kita ini sudah menggambarkan suasana yang kondusif atau masih belum kondusif? Sejauh ini kondusif ya. Semua permasalahan bisa kita tangani, kecuali mungkin yang beberapa tahun yang lalu mungkin artinya kondusif berarti kita itu senang. Jangan sampai kita mengadakan kondusif tetapi ternyata kita mengajar kita dalam keadaan tertekan atau kita dalam mengajar dalam keadaan tidak atau bahkan kita mengadakan kondusif tapi ternyata siswa kita itu banyak sekali melakukan pelanggaran. Nah, itu berarti kita belum bisa pastikan bahwa sekolah kita itu dalam keadaan yang kondusif. Karena dikatakan sebuah sekolah yang kondusif itu manakala antara kita warga sekolah terutama dengan siswa itu semua merasa nyaman dan senang dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Saya lanjut di sini bahwa mewujudkan lingkungan yang positif di mana seluruh warga sekolah saling mendukung, belajar, bekerja sama, menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang kemudian akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah yang akhirnya membentuk budaya positif. Jadi fokus kegiatan kita hari ini adalah bagaimana kita bersama-sama sepemahaman dalam membentuk budaya positif. Budaya positif itu bisa tercapai manakala ada kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita jalankan secara bersama-sama ini di sekolah dan itu secara terus-menerus. Salah satu contoh, apel pagi. Apel pagi itu kan bagian daripada bagaimana menciptakan budaya positif. Tetapi kita di sini masih kita yang suruh. Ada di sekolah, saya dapat inspirasi dari sekolah teman itu. Mereka apel pagi itu bukan lagi guru yang suruh, sudah tugasnya mereka. Apel pagi itu sudah dipimpin, bahkan kegiatan apel paginya itu bukan cuma internasi seperti Pancasila. Mereka ada misalnya menyampaikan cerita singkat atau bahkan berpidato atau puisi. Nah, itu ada. Jadi kalau kita di sini masih kita yang handle biasa, bukan biasa, dan memang masih kita. Nah, di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian tentang konsep-konsep inti dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mewujudkan budaya positif itu ternyata yang saya dapatkan harus mulai dari kita dulu, dari diri kita. Kita paling tidak bisa menjadi teladan dulu bagi murid-murid kita, karena kita kan akan menjadi contoh bagi kita punya murid-murid, sehingga murid-murid itu akan bertindak mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, tapi ini memang berat. Tapi ini kita mulai dari diri itu memang agak susah. Tapi kita coba pelan-pelan, termasuk diri saya juga agak susah. Nah, ada 5 konsep inti dalam mewujudkan budaya positif ini. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya lanjut ke paradigma pendidikan yang saat ini sudah berubah. Kalau Pak Sanimin dan kabinet tentang PPD ini sudah pasti dapat ini perubahan paradigma ini. Jadi ternyata kita itu guru itu menuntut ngajar itu, pendidikan itu hanya menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ternyata mungkin selama ini kita di kelas itu maunya kita apa yang kita ketahui harus diketahui juga oleh siswa, sehingga kita orang itu biasa membuat, kenapa kita orang punya anak-anak itu berhasil? Padahal kita tahu bahwa kemampuan anak-anak di kelas itu ternyata berbeda-beda. Kita sebagai guru di sini disuruh untuk menuntun setiap kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan.
caranya adalah dengan melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Karena kemampuan anak di kelas tadi berbeda-beda, maka kita harus melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Selanjutnya kita lagi kepada teori kontrol. Ini ada kaitannya dengan bagaimana seseorang itu bertindak. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Misalnya, Ibu Ana atau Pak Sandi ini atau Pak Abbas. Pak Abbas datang ke sekolah itu motivasinya apa? Kalau kita diskusi motivasinya apa? Memang dari diri karena memang mau mengajar atau bagaimana? Jadi jalan sebenarnya menjalani kewajiban. Ya, menjalankan kewajiban. Berarti kalau dari 3 motivasi perilaku ini, berarti dia masuk nanti bapak ini sendiri yang sebenarnya jangan benar. Ada orang dia datang itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya sudah pesan kalau saya tidak datang nanti saya tidak enak. Itu motivasi seorang ya, perilaku seseorang. Anak-anak kita contoh ini, anak-anak kita ini. Anak-anak kita itu pernah kita waktu itu kita berikan penghargaan tadi ya, berupa sertifikat. Berarti mereka itu mau memasukkan baju berdisiplin itu dia punya motivasi. Motivasinya apa? Karena mau mendapatkan imbalan. Nah, jadi ternyata setiap perilakunya kita, baik itu anak-anak maupun kita sendiri, ternyata ada dari ketiga ini. Dan yang paling penting di sini adalah kalau bisa motivasi itu muncul dari dalam diri kita. Jadi kita menjalankan kita punya perilaku adalah untuk menghargai diri kita. Jadi kalau dia hanya dari nomor 1 dan nomor 2 menghindari ketidaknyamanan dan mendapat itu hanyalah motivasi dari luar, bukan motivasi yang berasal dari dalam. Sementara kalau dari luar itu ya akan hilang dengan begitu saja. Begitupun saat kita melihat anak-anak kita itu melakukan kasus, pasti ada motivasi di balik itu dia melakukan pelanggaran. Tidak mungkin seseorang berbuat mau itu negatif maupun positif tanpa adanya motivasi dari dalam diri maupun dari luar itu. Kita lanjut kepada konsekuensi hukuman dan eksekusi. Nah ini terkait dengan perilaku tadi. Ini kita terlepas dari hukuman yang maksudnya penjara dan sebagainya. Ini kita hukuman yang biasa kita lakukan. Kita kembali begini. Jika saya ingin mencari tahu dari Bapak Ibu Guru sekalian, kalau pengalamannya Pak Sandi ini misalnya ketika ada anak melanggar tidak disiplin, apa yang Bapak lakukan? Teguran. Ya, teguran terus beberapa kali, 3 kali hukuman. Yang hukumannya itu bagaimana? Jadi hukumannya misalnya semacam push-up. Oke, itu hukuman. Benar. Kalau Pak Ahmad bagaimana? Kalau misalnya ada anak kita yang mungkin perilaku menyimpang, dia tidak mungkin masuk baju, kemudian pas dia akan membang atau dia berkelahi, melapor ke bapak ada yang judi, atau selama ini pengalaman Pak Ahmad tindakannya itu seperti apa? Ini sama yang pertama mungkin. Yang kedua mungkin saya biasanya paling mentok adalah saya suruh hormat mereka, saya jemur ke kelas panas. Pasti yang lain pasti sama juga. Kira-kira kalau dari kasus itu, apakah yang Bapak Ibu lakukan itu, saya bilang pasti akan berbuat seperti itu, atau jangan saya marah. Apakah dengan begitu anak tidak akan mengulangi perbuatannya? Tahu juga. Beberapa tidak, tapi beberapa ada. Beberapa ada, ya. Ada yang sih. Ya, tapi kalau yang baru coba biasanya pasti berat. Beda dengan yang anak yang jarang melakukan hal yang tidak sekali atau suka tidur, tidak lakukan pendidikan kemudian ya kadang menggunakan maksudnya tidak mengira. Tapi kalau anak yang sering ditegur, contohnya saat saya
tahu kenapa sampai dia melakukan pelanggaran. Pasti ada motivasi. Kita kembali kepada teori kontrol tadi. Pasti ada motivasi di balik itu dia melakukan itu. Itu yang mungkin kita perlu perdalam lagi nantinya. Kenapa anak itu melakukan perilaku negatif? Dan kesemuanya itu nanti akan terkait dengan bagaimana budaya di sekolah kita ini. Kalau budaya di sekolah kita ini tercipta dengan bagus, maka mungkin hal-hal seperti itu bisa hilang dengan sendirinya, pelan-pelan. Itu yang paling utama. Nah, dari ketiga poin ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Sebenarnya hukuman itu kalau bisa dihindari, karena hukuman itu tidak ada sangkut pautnya ketika kita membuat format bendera, kita push up, cuci WC, ternyata itu tidak sesuai. Kalau konsekuensi itu sudah dibuat dari awal. Kita punya peraturan sekolah dan ketika mereka ada kita hukum sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah itu. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Kalau restitusi ini yang paling diharapkan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi atas masalah. Jadi siswa itu yang mencoba untuk mencari solusi atas masalahnya. Tetapi restitusi ini tidak bisa digunakan pada saat kasus-kasus yang besar, perjudian, pokoknya kasus besar. Jadi ini hanya kasus-kasus kecil, perzinahan itu tidak masuk ke sini. Dia hanya bisa makan siswa yang tidak sering terlambat atau siswa sering membuat gaduh di kelas. Intinya yang kecil-kecil yang ada di lingkungan. Kembali kepada ini terkait hukuman tadi, kita kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka kira-kira manusia itu akan melakukan penyimpangan. Sama dengan anak-anak kita. Ada anak-anak kita itu mungkin juga perilakunya menyimpang. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh siswa tersebut. Misalnya bertahan hidup. Bisa jadi dia di rumahnya mungkin asupan makanannya kurang atau bagaimana sehingga mungkin dia bisa katakanlah mengambil perilaku negatif, mencuri dan sebagainya. Kemudian kebutuhan untuk diterima dalam kelompoknya, adanya kebebasan, adanya kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan penguasaan. Contoh nih, ada kebutuhan akan penguasaan ini. Si Adira itu sebenarnya dia membutuhkan kebutuhan akan penguasaan. Kenapa? Karena dia itu kalau kita tidak akui dia kompetensinya, atau saat kita mengajar dan kita mengajarnya itu datar-datar, dia itu di kelas hanya dia tidak akan aktif. Paling tidak dia tidur atau dia cuek lah dengan pembelajaran, karena itu dia tidak menangkap. Karena dia butuh sebenarnya pembelajaran yang mengakui bahwa dia itu terampil dan mengakui pembelajaran yang bebas. Maksudnya kita bebas ini artinya kita itu kalau mengajar itu berarti kita memberikan kebebasan kepada anak-anak berbuat apa saja. Ada anak-anak yang sering keluar masuk. Kenapa anak-anak keluar masuk? Bisa jadi ada salah satu kebutuhan dasarnya di sini yang tidak terpenuhi di 5 ini. Anak-anak keluar masuk itu berarti sebenarnya dia ingin bebas sebenarnya. Sehingga bagaimana kita menciptakan pembelajaran supaya pembelajaran itu mengakomodir kebutuhannya dia. Karena kalau itu dibiarkan berlarut-larut, dia akan begitu terus keluar masuk kelas tanpa izin, tanpa permisi, dan kembali lagi keyakinan kelas itu belum dibentuk. Oke, kita kembali ke masuk ke 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar harus terpenuhi. Jika tidak, maka akan muncul kecemasan, bahkan perilaku negatif. Jadi kita kembali kepada diri kita juga. Satu contoh, kalau jasa yang berumah tangga ini, kita kan itu ingin bebas, ingin menikmati suasana pantai, atau ingin refreshing lah. Kapan itu tidak terpenuhi? Kadang di rumah hidup berontak atau bagaimana, atau ada hal-hal yang akan terjadi. Biasanya begitu. Karena apa? Kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi tadi, adanya kebebasan. Atau kalau kita mengajar, sebenarnya
meskipun itu anak tidak mampu, Arista contoh. Tapi karena kita tidak akui dia, maka biasa dia agak kurang semangat. Tapi kalau Arista kamu luar biasa, ternyata kamu mampu mengerjakan meskipun baru sedikit, itu bentuk daripada salah satu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oke, kita kembali kepada 5 posisi kontrol. Ini ada kaitannya dengan motivasi tadi yang Pak Abbas tanyakan, hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau Pak Sanimin dengan Pak Abbas tadi menyelesaikan masalah itu dengan posisi kontrol penghukum, itu namanya posisi kontrol penghukum. Karena posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol. Sekarang kita, karena di sini ceritakan secara singkat, tadi Pak Sanimin dengan saya mengartikan bagaimana saya katakan. Kalau Pak Juni, misalnya anak berbuat melihat perilaku menyimpang, apa yang mau lakukan? Misalnya dia tegur, ya perilaku di sekolah, anak misalnya macam berkelahi atau misalnya lambat untuk apel, semua perilaku yang tidak sesuai dengan ya. Kalau di kelas bagaimana? Kalau ibu anu misalnya, tadi kan kebanyakan di luar. Kalau di kelas, misalnya ada yang gaduh, ya. saya sih sejauh ini kalau misalnya lagi kira-kira selesai itu aja, kerja dulu, mana kerja dulu, kerja kamu kemana? Kembali ke sebulan gitu. Iya, semacam kebutuhan saja. Ya. Nanti kita lihat kalau marah itu masuk gimana? Dia berulang, jadi berasa dengan lagi gitu. Pernah tidak di antara kita mungkin misalnya anak kamu lagi, dan kita selalu begitu, sehingga anak itu dia merasa tersudutkan. Pernah tidak kita biasa begitu? Kalau saya ini sering biasa. Jadi saya selalu menyudutkan ke anak sampai akhirnya ya begitu lah menyudutkan anak. Oke, kalau ibu Nia bagaimana itu? Kalau saya biasa pemahaman ada yang dibilang orang atau katakanlah ada sikap yang tidak menghargai tindakan sekali, itu saya tegur, pertama saya tegur, kemudian setelah saya tegur, saya berikan masukan kayak kasih ceramah dengan supaya keseluruhan, saya break sebentar sambil pembelajaran, kemudian saya ceramah tentang kebaikan hal-hal lah yang tidak berperan supaya anak ini menjadi perhatian buat mereka, jangan mengulangi perbuatan yang sama. Saya biasa begitu seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu sebenarnya tidak ada yang salah. Mau kita penghukum, mau kita marah-marah itu sebenarnya tidak salah. Tujuannya kan untuk kebaikan anak sebenarnya. Tetapi apakah itu punya efek atau tidak, mungkin itu yang perlu kita pikirkan ke depannya. Terkait dengan yang kita laksanakan tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, jadi saya lanjut di penghukum. Ternyata posisi kontrol penghukum itu, karena saya tidak sekalian, itu satu guru marah-marah. Awalnya itu guru marah-marah sebenarnya. Kemudian menghukum secara verbal atau fisik dan menyela pembicaraan anak. Biasa anak yang berbicara begini kita sudah bunuhi mereka. Nah, itu padahal dia menyampaikan sesuatu itu disebut dikategorikan kategori posisi kontrol penghukum. Ini bukan hukuman ya, posisi kontrol, posisi diri kita ini. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu guru menyampaikan kata-kata dengan halus, diutarakan kepada murid, tetapi menyudutkan siswa. Siswa itu akan tersulut. Jadi artinya halus kita bahasa, kita tidak, dan biasa disertai dengan sikap kita yang kesal. Nah, contoh misalnya ketika ini saya pernah dulu, waktu itu apa? Tiba-tiba saya marah, kemudian
keluar dari kelas. Nah, keluar dari kelas itu sebenarnya membuat rasa bersalah. Secara otomatis anak-anak yang di kelas tadi, guru keluar dari kelas, artinya mereka merasa bersalah. Itu disebut dengan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Tanpa basa-basi, tanpa bicara-bicara, keluar dari kelas. Kemudian ada posisi kontrol teman. Nah, posisi kontrol teman ini, kalau ada siswa bersalah, artinya ini sudah sering terlalu kita sini kamu, kita ada teman. Kenapa kamu tidak masuk di dalam ceramahnya? Kita mengajak ngobrol, memberikan pujian, kemudian akrablah dengan anak. Itu posisi kontrol teman. Kemudian ada posisi kontrol pemantau. Kalau kita yang sering berpikir, kemudian kita sering mencatat, nah itu berarti kita sementara menjalankan posisi kontrol pemantau. Karena setiap kesalahan mereka kita catat. Jadi setiap yang melanggar tata tertib kita catat dan kita tanyakan apa konsekuensinya kalau mereka melanggar tata tertib. Dan yang paling terakhir itu adalah posisi kontrol manajer. Nah ini yang paling diutamakan karena posisi kontrol manajer ini menanyakan tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang sudah ada di dalam kelas. Kalau kita mau di posisi kontrol manajer sementara kita belum membuat keyakinan kelas, maka ini susah untuk dilakukan karena siswa itu belum mengetahui apa-apa saja keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas secara bersama-sama. Termasuk mengajak murid dan menemukan solusinya sendiri. Termasuk tadi yang Pak Giri bilang kalau masalahnya fatal, maka kita ajak murid itu dan kita panggil. Itu bagian daripada posisi manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, teman-teman sekalian, sebenarnya ini tidak ada yang salah, tetapi di dalam yang saya baca, kalau bisa kita hindari menghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau bisa kita bertahan di teman atau bertahan di pemantau, meskipun manajer dulu. Hindari penghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau penghukum, kalau verbal sih tidak pernah sih, maksudnya fisik, langsung kalau kali mungkin tidak pernah. Tetapi kalau yang membuat rasa bersalah itu dampaknya ada kepada anak. Kalau anak itu kuat mentalnya, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau itu anak tidak kuat mentalnya, mungkin ke depan dia akan dendam atau ya mungkin anak itu sendiri yang akan merasa kurang percaya diri. Sementara kalau dikaitkan dengan pemikiran belajar dewantara, maka kita itu disuruh menuntun apa yang ada di anak itu. Supaya paling tidak ada sedikit yang bisa diubah meskipun tidak banyak. Meskipun pengetahuannya tapi yang tidak sikap dan perilakunya. Jadi kita lebih ditekankan kepada manajer atau paling tidak kita bertahan di teman atau sebagai penonton. Cuma kalau di teman, ini jeleknya begini kalau teman. Posisi kontrol teman. Dia anak itu hanya mau mendengar guru yang akrab dengan dia. Dan kalau guru yang tidak akrab dengan dia, pasti dia tidak akan dengarin. Itu kalau posisi kontrol teman. Dan efeknya, ada juga efeknya ini. Ketika anak itu menghadap sesama, misalnya menghadap sama, karena saya sudah akrab dengan anak itu. Ketika anak itu menghadap sama saya minta bantuan, dan bantuan itu saya tidak iakan, maka anak itu akan jengkel sama saya. Itu kalau posisi kontrol teman. Ada saja dia punya sisi positif maupun sisi negatifnya seperti itu. Sehingga yang merasa bersalah dengan gurunya dan anak itu yang akan memusuhi gurunya, dia tidak akan senang lagi karena sudah terlanjur akrab dengan anak-anak. Tapi terlepas dari itu semua, intinya bagaimana kita menciptakan sebuah budaya yang positif di lingkungan sekolah kita sehingga bisa tercapai apa visi dan misi serta tujuan sekolah kita. Oke, kita kembali kepada diskusi sedikit lagi. Di awal tadi kita sudah meninjau bagaimana penerapan disiplin di kelas kita. Kita di kelas saja dulu. Apakah di kelas kita itu sudah benar-benar sudah disiplin? Belum. Kalau Pak Abbas, bagaimana pembelajaran kita? Makna disiplin ini seperti apa dulu? Oke, Ada batas-batasnya kan? Ya, disiplin itu termasuk anak-anak itu tentram di kelas, tidak ada yang keluar masuk, rapi, mau mengikuti pembelajaran dulu.
dan itu muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Dengan disiplin itu kan harus muncul dari dalam diri anak sendiri dan guru. Jadi masih paksaan. Kalau keluar masuk IPA itu saya selalu mengingatkan bahwa batas mereka izin keluar cuma 3 kali. Jadi mereka mentok itu sudah 2 kali izin keluar. Jadi mau siapapun nih. Kalau tentang sih, kalau bilang atau di sini saya nggak ngerti juga sih. Karena menurut versi masing-masing. Kalau menurut pembelajarannya Pak Abbas dan Nyama, berarti penerapan disiplin sudah baik. Ya mungkin ini bisa bilang kadang-kala ini, kadang-kala tidak. Dan sekali lagi bahwa anak-anak itu kan Mut-mutan mut juga. kan. Contoh tadi Adira. Ketika saya ngajar biologi dia lebih banyak tidur dalam artian gitu. Ya. Tapi ketika saya ngajar fisika dia aktif. Iya. Karena lebih banyak hidup dengan kawan. Berbalik terbalik dengan kelas 9. Ketika saya ngajar fisika mereka macam tidur semua. Kenapa? Hubungannya nggak tahu. Ya. Kalau biologi mereka semangat. Jadi dalam artian kata kurang itu saya nggak bisa jadi kalau disini ada dua orang. Cuma saya ini tadi betul bahwa saya tidak menekankan sama mereka untuk paham apa yang saya ajarkan. Ya. Karena saya tahu bahwa materi ilmu fisika itu sulit sama dengan matematika, jadi saya nggak kasih sama mereka. Bahkan 1-2 orang yang tahu saya anggap sudah mewakili. Jadi kalau saya sih merasa ini kajian bagus dari Mbak sih. Nggak bisa mengatakan di sini. Oke, itu dari Pak Abbas. Kalau dari saya sendiri, penerapan disiplin kelas itu kalau saya belum disiplin. Kenapa? Saya masih mengarahkan kemana-mana. Diam dulu. Baru masuk saya nih. Anak-anak itu bukan dalam keadaan tenang. Kan ada sekolah yang gurunya kalau masuk, anak-anak itu sudah answer, sudah siap. Kalau ini kan tidak, masih belum. kita masih Ya. itu salah satunya itu. Kemudian keluar masuk, ya masih ada kalau alat yang ada. Tapi alangkah bagusnya kalau kita punya keyakinan kelas yang memang sudah disepakati dan itu keyakinan kelas itu berasal dari anak itu sendiri. Itu yang paling lebih mantap lagi. Kalau ada keyakinan. Nah, selanjutnya, apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berpusat pada murid? Belum. Di sini nggak bisa ya. Di sini belum bisa Pak. Ya, kalau saya merasa begitu, apalagi menghitung mereka. Karena posisi kita itu harusnya ternyata sebagai fasilitator. Karena juga biasanya kan kalau misalnya orang mengajar masuk terus orang tahu susahnya terus kita kasih tugas misalnya langsung mereka sendiri kita ngasih semua itu masuk apa? Ya itu masuk pembelajaran. Ya, Tetapi apakah maksudnya berpusat pada guru ya itu atau berpusat yang berpusat pada murid? itu berpusat pada murid. Ya, itu berpusat pada murid. Tapi apakah berpusat pada murid itu sesuai dengan kemampuan belajarnya dia atau tidak? Restitusi ternyata proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua siapapun itu, tetapi orang tua bisa restitusi terhadap anak untuk menghasilkan anak atau murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan catatan anak-anak itu tadi sudah mengetahui apa keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya. Kalau dia belum tahu kita belum bisa. Yang pertama ada 3 proses. Ketika ada anak bermasalah, maka yang paling pertama kita adalah kita stabilkan identitasnya dia. Jangan anak-anak itu bermasalah langsung kita bilang kamu ini sebelumnya berbuat masalah. Harusnya kita stabilkan dulu. Kita stabilkan emosi itu anak itu. Ya, caranya terserah bagaimana. Ya dengan ada kita panggil mungkin misalnya dari Pan, sini dulu. Jadi hari ini saya panggil kamu karena ada laporan dari guru ini kamu seperti ini. Apa betul yang kamu lakukan seperti ini? Jadi kita stabilkan dulu identitas anak itu supaya benar-benar nanti dia bisa menjawab apa yang kita tanyakan itu dengan jujur. Distabilkan. Bahkan bila perlu kita bisa sampaikan begini. Apa yang kamu lakukan itu, contoh menstabilkan identitas. Apa yang kamu lakukan itu dulu pernah saya lakukan. Dan itu saya ubah pelan-pelan itu ketika menstabilkan identitas. Atau bisa bilang apa yang kamu lakukan, Pak Guru paham apa yang Rekan lakukan itu adalah untuk misalnya ini untuk mempertahankan harga dirinya. Misalnya kalau dia contoh saling mengejek kan, untuk sehingga dia memukul orang. Jadi kita bilang, Pak Guru paham apa yang kamu lakukan memukul orang itu adalah untuk mempertahankan diri kamu.
dan itu benar menurut kamu, itu bisa, itu contoh misalnya. Setelah itu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya anak, setelah dia stabil emosinya, sudah bisa dia bagus, maka kita validasi tindakannya. Apa yang menyebabkan kamu melakukan pemukulan tersebut? Atau apa yang menyebabkan kamu sering melakukan? Pasti dia akan bercerita. Oh, saya melakukan ini karena kita kembalikan kepada teori kontrol tadi itu. Pasti ada motivasi di balik dia melakukan itu. Nah, setelah dari itu baru kita tanyakan keyakinan. Ya. Menurut kamu, kira-kira tindakan kamu ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai tidak dengan tata tertib atau aturan sekolah kita? Pasti dia akan jawab tidak. Kalau dia jawab tidak, nanti bilang keyakinan mana yang tidak sesuai? Kalau sudah ada keyakinan di kelas, pasti akan bilang oh, keyakinan misalnya tentang disiplin kan, saling menghargai kan, itu yang tidak sesuai. Kemudian kita tanyakan lagi, kalau misalnya kamu rajin datang ke sekolah, kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu yang kita perlu tumbuhkan di dalam restitusi itu. Jadi ada 3 tahapan tadi: menstabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan di akhir, bila perlu di akhir, kalau memang masalahnya berat, kita dukung itu anak-anak. Oke, nanti Pak Guru akan berkunjung ke orang tuamu, ke rumahmu, kita selesaikan sama-sama masalah kamu. Itu terakhir, itu batas akhir. Tapi ingat, ini tidak berlaku pada kasus-kasus yang penculikan, kasus-kasus yang besar seperti perzinahan, mau buka, obat-obatan, bahkan bila perlu kasus pemukulan, misalnya pengeroyokan di sekolah, kasus besar yang melibatkan itu tidak akan mempan, tidak akan berlaku. Ini hanya untuk ya kasus-kasus kecil. Paling tidak dengan adanya kegiatan ini, kita memiliki kesepahaman dalam mewujudkan budaya positif melalui poin-poin penting ini. Sebenarnya ini sama kamu tidak ada bagaimana restitusi kalau validasi tindakan yang salah atau bagaimana, kemudian menanyakan keyakinan itu juga. Oke. Jadi itu dari saya untuk kegiatan ini tentang menciptakan budaya positif di sekolah. Intinya budaya positif di sekolah itu tujuannya adalah, namanya budaya kan, berarti budaya itu kan sudah tercipta suatu kondisi. Intinya kita itu menginginkan kondisi kita itu kondusif sehingga saat kita mengajar benar-benar anak-anak itu mengikuti pelajaran dengan baik dan tujuan kita mengajar itu bisa tercapai. Tapi kalau di sekolah kita itu masih belum kondusif, maka saya pikir mustahil juga kita untuk menerapkan mencapai visi-misi itu. Jadi budaya positif itu bisa tercipta dimulai dari diri kita dulu. Kalau kita yang menciptakan budaya positif itu, maka insya Allah anak akan mengikuti. Budaya positif itu banyak sekali, termasuk apel pagi. Itu kan bagian daripada menciptakan budaya positif. Kegiatan sholat ini, sholat duhur, sholat duha, sampah, pembelajaran yang menyenangkan di kelas, menciptakan kelas yang aman, itu bagian daripada salah satu upaya untuk menciptakan budaya positif. Jadi kalau sekolah kita sudah terbentuk budaya positif kan bersama-sama, maka dengan sendirinya kita ingin mencapai karakter anak-anak sesuai profil pelajar Pancasila bisa tercapai. Oke, mungkin dari saya itu dulu sebelum kita lanjut kepada bagaimana menyusun keyakinan kelas. Kita akan contohkan nanti besok kita praktik. Misalnya kalau sebentar sudah paham, ibu anak bisa praktik kelas 8, bisa di kelas 7 atau secara bergantian masuk supaya nanti mungkin ini penting atau ada nanti yang mau bukan bikin aksi nyata. Demikian untuk kegiatan sosialisasi ini. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas maksudnya beda kesepakatan kelas itu berarti sudah disepakati bersama-sama. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai bersifat umum yang disepakati oleh siswa dan guru dan oleh kelas. Jadi keyakinan kelas itu jadi keyakinan kelas ya? Iya, tapi lebih bagusnya ditanya keyakinan kelas. Karena kan kalau sesuatu nilai yang kita yakini kan betul-betul berasal dari kita, pasti kita akan jalan. Tapi kan mirip tapi sama. Ya, mirip. Satu
Kesepakatan kelas dia terbatas kayaknya. Apa yang tidak disepakati di kelas berarti dia bikin. Kan tidak disepakati. Ya. Kalau diyakini kan, Kalau nilainya yang diyakini itu lebih dari masuk sini. karena berasal dari diri. Jadi kita mulai Kesepakatan di kelompok ya. praktik membuat Di keyakinan luar kelas. kelompok itu. Oke. Saya anggap, tapi saya anggap ini anak-anak nih. Ya, oke. Saya sih jadi depan. Saya ada. Bang, nggak pulpen. Oke, tapi mahasiswa begitu Pak, Oke. Pen. Iya. Oke anak-anak sekalian. Jadi siang hari ini kita berkumpul bersama untuk membuat satu keyakinan kelas kita supaya bagaimana kelas kita ini lebih kondusif. Sekarang Pak Guru akan bagi post-it ini kepada kalian. Coba kalian tuliskan apa kira-kira menurut kalian yang bisa kalian lakukan supaya kelas kita ini tertib, tidak ada ribut. Tidak ribut, tidak ada yang keluar ke sana kemari. Kelas kita ini tenang. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya supaya kelas aman, dilarang atau kondusif, dilarang buang sampah sembarangan. Oh, tulis lagi. kalau yang itu dipukuli Pak, macam Pak mau. Ya, dilarang ribut. Jadi silakan ditulis. Kita kan dulu dipukuli Pak. Ketua Pak. Ya, saya bagi. Ini bagi. Ini Pak Guru. Ini satu saja atau boleh lebih dari satu? Satu saja. Ya. Soalnya banyak kayak gini, Bapak. Misalnya dilarang apa? Merokok. Supaya kelas kita aman ini dilarang apa? Coba. Oh iya dari kamu. Sorry. Tolong dipotong lagi. Ditempel lah. Kita kan. Tadi praktek langsung. Daripada suruh anak-anak terus sumpah. Tadi ada misalnya dilarang buang sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu teman, itu juga boleh. Jam 11 ini, jam 11 lagi. Langsung di rumah nggak ada. Habis menangis sudah bermain lagi. Anak-anak. Lah, berarti anak-anak dari tadi. Sama yang baju. Perempuan dan laki-laki. Saya sama dengan Pak Tuan. Pak Tuan suruh baju. Banyak sekali. Dia kan Adira. Oh iya, ini sampai mana? Ini kayak Adira. Jadi pertama itu kita ajak dulu anak-anak untuk membuat peraturan yang umum yang sifatnya umum. Karena kalau langsung diajak ke keyakinan, kalau langsung anak-anak bilang, oh kelas kita ini harus, misalnya keyakinannya adalah saling menghargai. Dia tidak tahu dari mana ini saling menghargai muncul. Kalau dia ada aturan. Setelah ini langsung kita baca begini. Oke, paling tidak kan kalau siswa kita kan lebih dari 10. Jadi kalau paling tidak ada 10 jenis dulu. Jadi kita gali sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya siswanya ada 18, nanti ada 18 COVID. Akan ada 18 positif. Nah, kalau tidak ada positif. Oke, baik anak-anak sekarang perlu bacakan ini. Ini dari anak Juni. Dari anak Juni. Jadi dia dilarang bicara kotor. Ini dilarang berkata kotor. Kira-kira dilarang berkata kotor itu boleh tidak? Tidak boleh. Maksudnya? Berkata kotor itu boleh tidak? Ya. Berarti Dilarang berkata-kata boleh tidak? Sampai aku jawab gimana ini? berarti berkata kotor tidak boleh ya, anak-anak ya. Kemudian kalian melanggar diberikan hukuman. Nah ini tidak buang sampah sembarangan. Nah ini mengurangi sikap ribut di kelas pada saat jam masuk maupun istirahat. Ada lagi tidak yang membuat supaya kelas kita ini aman? Dilarang apa lagi? Dilarang teriak-teriak. Tulis misalnya. Tulis ini. Dilarang teriak-teriak.
Apalagi? Dilarang coret-coret meja. Dilarang coret-coret meja. Dilarang mengumpul meja. Dilarang mengumpul meja. Dilarang mengganggu teman. Kira-kira dilarang mencontek bagaimana? Nah, iya. Boleh. Ya, boleh. Dilarang mencontek. Sekarang mencontek. Ya, sangat ujian. Dilarang mencontek ya. Dilarang mencontek boleh? Maksudnya? Saya tuh, makanya saya bilang, saya tuh. Oke, tidak boleh ya. Dilarang coret-coret meja. Dilarang mencontek boleh? Berarti boleh. Dilarang. Tidak. Mana tadi buang sampah sembarangan. Dilarang Dilarang berkata kotor ya. Dilarang meja juga. mengumpul meja. Mau paling sebentar. Baik. Selanjutnya anak sekalian, bila perlu suruh satu orang atau dua orang maju baca kembali ya. Oh, ini dilarang Pak. Ya. Terus sekarang karena semuanya sudah ada, semua sikap-sikap ini yang kalian sebutkan ini ternyata tidak boleh dilakukan di kelas. Kalau dilakukan di kelas, maka kelas akan menjadi kacau. Sekarang kita ubah seluruh kalimat-kalimat ini menjadi kalimat positif. Kita ubah kalimat-kalimat ini, misalnya dilarang bicara kotor. Kira-kira ini kan kalimat negatif. Apa kalimat positifnya? Bicara dengan sopan. Iya, berbicara dengan sopan. Berarti ditulis ini. Berbicara dengan sopan. Oh, kita yang simpulkan di pasalnya. Ya, oke. Kemudian ini sama ya, dilarang berkata kotor dan bicara kotor. Itu beda bicara dan berkata. Sama Pak Guru. Kalau bicara banyak bicara. Kalau berkata, Banyak berkata. Kalau banyak omong, Pak. Ngomong. nah, dilarang pukul-pukul meja. Kira-kira apa kalimat positifnya? Nah, kalau dilarang bicara kotor kan harus berbicara dengan sopan. Berarti dilarang pukul-pukul meja. Ketenangan kelas. Menjaga. Ya, menjaga Ketenangan kelas. menjaga meja. Menjaga. Apa? Coba saya bisa. Oke, jangan lari. Oke, ya. Menjaga meja agar tidak rusak. Termasuk coret-coret tadi juga masuk situ. Nah, ini termasuk mencoret-coret, masuk ya. Situ. Tidak buang sampah sembarangan. Membuang sama Ya, pada benar. tempatnya. Buang sampah pada Ada tempatnya. Ini Yang kalimat publik positif. yang lihat nih bahasa Jadi publik. kita pakai bahasa yang positif nanti. Jadi anak-anak kalau itu bahasa bahasa yang negatif. Tanya ini saya bimbing juga kayak kelas ini. Makanya kan saya ada kemarin disiplin positif. Terus yang ini. Barang kan buat kita punya foto. Kita lihat ini. Sisi masalah. Diferensiasi, diferensiasi. Dilarang ribut atau dilarang ribut pada saat kelas maupun pada saat jam istirahat. Berarti Belajar dengan tenang. ya atau harus tenang atau selalu tenang. Keep silent please. Pintar ini, anak-anak ini pintar ini. Yang lain mana suaranya ini? Ada habis keluar ini Pak, keluar masuk, keluar 3 kali. Ajib, Pak. Oke. Satu, dua, satu. Di sekolah ada yang nanya. Nah, silakan. Nia, coba dibaca kembali kalimat positifnya apa semua tadi itu. Kunci. Berbicara dengan sopan. Ya. Menjaga meja agar tidak rusak. Ya. Baru buang sampah pada tempatnya. Ya. Belajar dengan tenang. Oke, jadi Pak, ini semua ya saya lihat sekali, Pak. misalnya ya ada dokumen gitu. Oke. Oke, sekarang anak-anak sekalian, ini sudah kita temukan ini kalimat positifnya ini. Selanjutnya, kalimat-kalimat ini kita jadikan menjadi keyakinan kelas kita. Kita jadikan ke keyakinan kelas kita. Contoh keyakinan, misalnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu kan ada gotong royong, mandiri, kreatif, berpikir kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh lain lagi, saling menghargai, kemudian toleransi, jaga lingkungan tetap kondusif. Itu semua adalah nilai-nilai kebajikan. Intinya
Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai universal yang bersifat umum, yang baik dan nilainya itu bersifat positif. Ingat, nilai kebajikan itu adalah bersifat umum. Contoh, saling menghargai. Saling menghargai itu adalah nilai kebajikan. Sekarang mari kita ubah kalimat positif ini menjadi ke nilai-nilai kebajikan. Sekarang berbicara dengan sopan. Nilai kebajikannya apa? Saling menghargai. Nah, saling menghargai antar sesama. Itu nilai kebajikan itu. Saling jadi nilai ini nanti yang sudah menjadi nilai keyakinan. Ya. Ya. Aku kan kebijakan ini. Jangan beribut di belakang ya. Oh, siap. Apa kata dasarnya Kebijakan. kebajikan? Apa kata dasarnya kebajikan, Pak? Bajik. Apa itu? Bajik. Ya, ini berikut ini anak Nilai kebajikan, Pak Guru. Ya, nilai kebajikan contoh ini. Berbicara gotong royong itu nilai kebajikan. Artinya nilai-nilai itu bersifat umum, bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Sopan itu nilai kebajikan. Sopan santun itu nilai kebajikan. Disiplin itu nilai kebajikan. Saling menghargai itu nilai kebajikan. Nah, ini berbicara dengan sopan. Nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Kemudian menjaga meja agar tidak rusak. Kira-kira apa? Siapa yang bisa? Atau membuang sampah pada tempatnya? Apa nilai kebajikannya? Siapa yang bisa? Ya, membuang sampahnya adalah kebersihan. Tulis saja di sini. Menjaga kebersihan. Ada teman-teman yang bajik. Bajik, baik. Berarti nilai kebijakan itu nilai kebaikan. Menjaga meja agar tidak Bajik. rusak. Untuk nilai kebajikan itu begini. Iya, dari kata bajik. Orang pakai helm itu apa? Tujuannya apa? Supaya nggak ditilang. Supaya tidak ditilang kan? Supaya tak aturan kan? Supaya aman. Kepala. Nilai kebajikan di dalam orang menggunakan helm itu adalah keselamatan. Enggak, supaya nggak dibuang. Nah itu itulah nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu adalah keselamatan, itu adalah salah satu nilai kebajikan. Sama juga dengan ini. Menjaga meja agar tidak rusak. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Kalau tadi ini membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Apa itu? Toleransikah, disiplinkah, atau tanggung jawab? Nah, Tanggung jawab ya. Oke. Bertanggung jawab. Belajar dengan tenang. Masing-masing dulu. Belajar dengan tenang. Kira-kira apa nilai kebajikannya? konsentrasi. Kalau orang pakai helm, itu nilai kebajikannya adalah supaya dia selamat, nilai keselamatan. Nah, kalau di sini artinya nilai kebajikan itu nilai keyakinan. Yang kita yakini. Kenyamanan ya, belajar dengan ya. Kenyamanan. Ya, betul sekali. Berarti dia masuk ya, belajar dengan tenang, masuk yang tidak keluar-keluar. Iya, Kenyamanan ya. kenyamanan. Masuk kan. Termasuk itu dalamnya. Iya. Karena kalau kita langsung ajak anak-anak bilang begini, nilai keyakinan kita adalah kenyamanan. Sementara dia tidak tahu dasarnya dari mana tadi. Kalau dasarnya dari peraturan tadi, peraturan yang negatif kemudian ke positif, baru kita disarikan ke nilai kebajikan. Nah, kalau sudah ada nanti, nah ini ada 4 kita sepakati. Apa kita sepakat? Pakai Pak Guru. Oke, jadi kita sepakat terhadap 4 nilai kebajikan, kalau bisa 5 dan jangan terlalu banyak. Oh gitu ya. 5 ya. Ya, 5 dan supaya mudah Ingat. diingat. Terus bagaimana kalau misalnya anak terus melakukan nilai kebajikan itu, nilai keyakinan kelas itu kita bisa ubah setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan. Bisa kita ubah. Oh Ini mungkin lagi keyakinan kelas baru ya. ya mungkin bisa ubah, atau misalnya
cari bagaimana seperti polanya. Oke, keyakinan tadi sudah kita susun secara bersama-sama. Sekarang anak-anakku sekalian, sebenarnya ada lagi satu ada kita tulis lagi di papan. Itu diputar balik. Nah, ya, karena itu tadi sudah. Sebelahnya sudah ada itu. Ya. Lebih balik. Sekarang kita bahas satu-satu nilai saling menghargai. Kalau saling menghargai itu seperti apa suasana yang akan terjadi di kelas? Tidak baik jejer. Ya, tidak. Apa suasananya? Ya, suasananya. Ya, suasananya seperti apa? Kelas nyaman, tenang. Kelas tidak ribut. Ya, kelas tidak ribut. Kalau tidak, nah itu tadi saling menghargai ya. Kelas tidak ribut. Jadi ini sudah ada. Kita cari lagi kolom, kemudian kita buat di sini saling menghargai. Dia punya ini. Saling menghargai. Dia punya dampak. Ya, di sini perilaku yang tampak, perilaku yang tidak Oh iya. Yang tampak berarti kayak saling menghargai. Tampaknya itu kayak bagaimana? Cerminnya itu, misalnya tidak mengejek. Tidak mengejekkan orang tua. Ya. Bukan saja itu. Ya. Tidak apa tadi? Tidak mengejek orang tua itu kan yang tampak itu. Kalau yang tidak tampak, Yang tampak kayak tadi itu apa? Ini yang tampak. Yang tidak tampak apa? Yang saling menghargai. Artinya dia yang kebalikan dari ini tadi. Berarti saling mencemooh. ya mengejek orang tua. Ya kan dia kebalikannya itu. Oh, tidak tampak maksudnya kebalikannya. Ya, yang tidak tampak berarti Kalau tidak tampaknya enggak. Yang tidak dilakukan, Pak. intinya Oh, yang harusnya tidak dilakukan. iya, yang tidak tampak itu yang dia kalau yang tampak itu saling menghargai, yang tampaknya apa? Cerminan perilakunya kalau tampak itu seperti apa? Ya, kalau tidak mengejek sama orang tua. Sampai kan anak-anak yang dia kan anak-anak yang Bermain dengan iya, bermain dengan itu. Kemudian tidak tampak terus bahas lagi menjaga kebersihan. Kalau kita menjaga kebersihan, suasana yang tampak di kelas kita seperti apa? Tidak ada sampah, toh? Nah itu. Kemudian atau ya tidak ada sampah berserakan, kelas terlihat rapi di sudut-sudutnya. Nah itu yang tampak. Tidak tampak kebalikannya. Yang tidak tampak itu maksudnya apa Sam? Yang Bagaimana coba? opposite-nya. Mungkin opposite-nya gitu. Kayak misalnya saya salah. karena nanti anak-anak berpikir atau anak-anak kita Oke, jadi begini saja. Yang tidak. Cuma perilaku yang mencerminkan keyakinan, perilaku yang tidak Nah, mencerminkan. ini begitu. Ya, kalau bahasa begitu. Nah, kalau kemarin tampak dan tidak tampak. Jadi yang mencerminkan keyakinan saling menghargai, tidak mengejek orang tua. Kan anak-anak dia menyebutkan. Kalau yang tidak sesuai saling mengejek. Nah, itu setelah ini semua satu-satu sudah dibahas. Opposite. Misalnya bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab tampak seperti apa? Pinjam, nah, misalnya itu. tidak mencuri, tidak ambil barang teman. Ya, pinjam. Jadi kita tulis semua. yang membalikan. Kita tulis, kalau kenyamanan seperti apa, yang sesuai dengan nilai keyakinan seperti apa, kita tulis semua. Tapi intinya ini nanti yang kita buat, ini hanyalah penguatan. Ini hanyalah Tapi kita penguatan. bahas semua nanti di kelas itu. Ya. Tampak dan tidak tampak itu. Ya, ini tulis saja yang mencerminkan keyakinan, Tidak tidak mencerminkan. mencerminkan keyakinan. Sebenarnya mau ditempel di apa kelas itu ya itu bajikan Ya, yang ini tadi yang sudah. Ini. Jadi ini kan alur pertama kita buat ini, alur kedua kita ubah ke kalimat positif, alur ketiga kalimat positif kita masukkan ke nilai kebajikan. Inilah keyakinannya. Untuk memperkuat ini kita ajak anak-anak untuk memahami saling menghargai kayak bagaimana supaya muncul memang dari mereka. mereka. Berarti nanti yang tertulis yang kita Ini. yang itu aja. Iya. Iya. Nah, ini sudah setelah ini suruh anak-anak kembali mengulang kembali apa yang saling menghargai yang tampak seperti apa. Bila perlu dengan kata-kata mana yang harusnya dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi pasti akan mereka tahu, oh, kolom yang sebelah kiri yang harus dilakukan, yang di sini tidak dilakukan. Gitu. Boleh juga nanti macam ini saling menghargai ada penjabarannya juga. Kan saling menghargai itu adalah menghargai sesama teman dengan tidak mengikuti saja budaya seperti ini. Nah, karena kalau di sini keyakinan kelas itu banyak macam. Nah,
Setelah ini ada, baru kita masuk di poin yang terakhir. Nah, Kesepakatan. selanjutnya kan sudah dibaca. Kita ajak kita orang punya anak-anak untuk mereka memahami tanggung jawab masing-masing. Jadi kita buat ada kolom misalnya. Ya sekarang kita bagi anak-anak sekarang ini keyakinan kelas kita, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Sekarang kita lihat peran kita itu seperti apa. Jadi kita tulis ini. Kalian sebagai apa? Misalnya siswa dan Pak Guru sebagai guru. Apa kewajiban siswa? Anda perlu memperkuat. Apa kewajiban siswa? Tulis di sini. Oh, belajar Pak. Dia akan kaitkan nanti dengan ini. Nah, kalau Pak Guru punya kewajiban guru apa? Mengajar, masuk kelas tepat waktu. Ya itu memang. Karena tujuan daripada itu adalah nanti anak-anak dengan sendiri, oh kita punya peran loh. Peran siswa itu. Jangan sampai kita orang punya siswa tidak tahu peran mereka itu apa. Itu hanya untuk memperdalam. Setelah itu, ajak semua siswa untuk menandatangani kesepakatan kelas. Buat kertas seperti ini, suruh mereka baca. Ayo, sekarang kita sepakati keyakinan kelas kita misalnya ada 5. Mereka bertanda. Boleh kayaknya cap jempol juga kan? Cap jempol juga. Kalau ada chat, Ada cat air, baru cat. jari ini. Kalau jari terlalu besar, kalau orang TK kan kecil. Orang boleh Berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Ustaz pokoknya. 5, besar. 6. Jempol aja. Boleh. 4 kali. 4 Jadi kali nanti terlalu 5 di atas ini kesepakatan, di bawahnya stempelnya. itu tempel di kelas. Kemudian yang ini, sudah cemburu asli. Yang ini tadi kita buatkan basket. Kita buat desain di Canva, kemudian kita tempel. Kelas. Atau bila perlu kita buat dulu ini, disepakati saja dulu. Tempel baru kita buat tempel kelas. Selesai. Kalau sudah ada ini kesepakatan kelas, maka langkah selanjutnya itu adalah kalau ada siswa yang melanggar itu kita ajarkan mereka restitusi. Kenapa kamu sering terlambat? Kenapa kamu sering lambat masuk kelas? Atau kenapa kamu sering ribut? Tapi jangan panggil dia di depannya anak-anak. Tidak bisa. Restitusi. Menstabilkan validasi. Ya, pertama kita stabilkan dulu. Jadi kita panggil anak-anak. Langsung sampaikan aja. Misalnya Abbas. Saya tahu kamu itu di kelas karena kamu ini misalnya contoh seperti itu. Kira-kira apa yang membuat kamu ribut di kelas? Nah, setelah dia sampaikan, karena saya kira-kira kelakuanmu itu melanggar keyakinan kelas tidak pasti dan dia melanggar keyakinan kelas yang mana itu? Nah, kan sudah ada ini tadi. Apa? Oh, keyakinan kelas anu Pak, masalah kenyamanan. Kira-kira kalau kita ingatkan kembali, kira-kira kalau kenyamanan ini terwujud, misalnya kamu lakukan, kira-kira apa yang akan terjadi pada dirimu? Jadi biarkan dia megang sendiri. Dan tidak perlu apa yang perlu Pak Guru bantu untuk kamu supaya kamu bisa lebih nyaman di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Yes. Oke, jadi apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah, jadi karena kita dalam sehat, jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di sekolah ini mengikuti kegiatan belajar kegiatannya. Di pagi hari ini, Pak Guru masuk di kelas 7 ini ingin mengajak kalian untuk membuat suatu keyakinan kelas. Pernah dengar kata keyakinan kelas? Belum. Oke. Pernah dengar peraturan? Pernah. Oke. Kurang lebih yang akan kita buat hari ini adalah peraturan kelas, tapi yang betul-betul kita yakini muncul di dalam diri kita. Ya. Keyakinan kelas itu
adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik yang bisa berguna untuk tertibnya keadaan kita di kelas. Mau tidak kalau kita itu belajar dengan suasana yang tertib? Selama ini menurut kalian kelas kita itu sudah tertib atau belum? Penting tidak aturan itu? Sekarang Pak Guru akan bagikan kepada kalian ini kertas post-it ini. Kalian tuliskan di sini yang menurut kalian apa yang bisa peraturan apa menurut kalian yang dapat membuat suasana kelas kita menjadi lebih tenang, aman, dan nyaman serta senang belajar. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, misalnya contohnya dilarang, jangan beribut. Apalagi? Dilarang apa? Dilarang Itu contoh. Jadi itulah yang kalian tulis masing-masing di sini. Boleh? Setiap orang usahakan berbeda. Ya, misalnya ini ada meja dilarang apa atau tidak boleh apa. Seperti itu. Sekarang Pak Guru bagikan kertas ini satu orang satu. Ya, kalau yang sudah tulis silakan tempel di depan kantor. Ya, silakan tempel di sini. Misalnya dulu dari atas. Video. Ya. Silakan Pak. Ya. Ayo semua. Bisa dikit cepat. Atau ada siapa yang bisa membantu Pak Guru membacakan ini? Ya, ini adalah peraturan-peraturan dari teman-teman dari kita semua di kelas itu ini. Ayo baca. Ya. Oke, kasih keras. Jangan mencoret-coret meja atau kursi dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Dilarang buang sampah sembarangan. Ya, lanjut. Stop bullying. Ya. Dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Ya. Bisa Pak. Oke, langsung baca ya. Ini menjaga kebersihan, ketenangan, diam waktu belajar, tidak mencoret dinding, tidak mencontek, dan tidak terlambat atau berpakaian rapi. Nah, ini banyak sekali, bagus ini. Nah, ini bagus. Kita harus menjaga dan kalau ada Jelaskan. Ya, oke. Sudah dulu. Terima kasih kembali ya. Pak. Oke. Ya, sekarang bagaimana tadi? Sekarang Pak Guru yang bantu membacakan untuk mengingatkan kepada kalian. Apalagi yang dilarang. Perhatikan. Jangan mencoret dinding, buang sampah pada tempatnya, jaga kelas tetap bersih. Dilarang membuang sampah dan tidak boleh mencoret tembok. Nah, ini banyak rata-rata buang sampah dan tidak boleh mencoret tembok. Kemudian jangan bendang dinding, menghargai guru saat menjelaskan. Dilarang membuang sampah, jaga kebersihan kelas, menghias kelas dan jangan mencoret dinding. Buka sepatu saat memasuki kelas. Tapi ini berlaku pada musim hujan. Ya, hujan. Kita musim dingin. Kita bukan di Korea.
Oke. Kemudian jaga kelas ya. Oke, sekarang kita satukan nih. Karena ini banyak, karena banyaknya ini maka kita satukan. Kita cari yang sama itu sudah kita satukan saja kalimatnya karena banyak sama ya. Oke. Ini kan kalimat negatif. Ya. Sekarang kita ubah kalimat-kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Tahu kalimat positif? Nah, kalau kalimat negatif itu kan bunyinya ada dilarang, itu tidak boleh. Itu namanya kalimat negatif. Sekarang kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh. Nah, misalnya kalau menghargai guru itu sudah kalimat positif atau positif. Sekarang kita cari yang kalimat negatif. Contoh ini. Dilarang buang sampah. Negatif. Ya, positifnya apa? Coba. Tidak dilarang buang sampah. Buang sampah sembarangan. Apa kira-kira? Kalau dilarang buang sampah berarti kalimat positifnya contoh. Tidak dilarang. Buang sampah ya apa? Pada tempatnya. Ini kalimat positifnya. Tidak buang sampah di Ya kan dilarang kan? Dilarang buang sampah sembarangan berarti buanglah sampah pada tempatnya. Oke, ini sudah kita coret ya yang dilarang buang sampah sudah. Tadi yang sampah-sampah ini. Oke, jaga kebersihan kelas sudah. Saya buang sampah Kemudian kita cari lagi, ada kalimat positif di sini tadi. Misalnya ini, dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Ini sama dengan ini, menghargai guru saat menjelaskan atau belajar. Kalimat positifnya adalah menghargai guru ya saat belajar. Nah, ini sudah ada satu. Dua, sekarang kita cari lagi. Ini sudah. Jangan mencoret meja. Jangan mencoret meja atau kursi. Tidak mengotori meja. Ada. Ya, siapa lagi yang lain? Boleh. Tidak mengotori meja. Apa kira-kira kalimat positifnya? Menjaga meja. Ya, menjaga meja dan kursi ya agar tetap bersih. Menjaga meja dan kursi. Oke, kita lanjut. Ini sudah ini, yang meja-meja ini. Jaga ketertiban di ruang kelas. Ya sudah. Termasuk ini ya, jangan tendang dinding. Berarti kalimat positifnya apa? Masuk tidak di sini. Menjaga meja dan kursi agar selalu bersih. Atau ditambah, jaga meja, kursi dan dinding. Ya. Ini atau tembok ini ya. Tembok kalian ini. Bila menghias kelasnya. Pertama, dilarang membuang sampah dan mungkin juga sudah. Ini juga. Tugas ini ada di sini. Dilarang terlambat datang atau tidak boleh terlambat datang ke sekolah dan berpakaian rapi. Kira-kira kalimat positifnya apa? Apa kira-kira kalimat positifnya? Tidak boleh datang terlambat sekolah atau ya kalimat positifnya apa? Selalu atau apa? Ya apa? Ya datang sewaktu. Datang tepat waktu. Terus yang selanjutnya menjaga kebersihan,
menjaga ketenangan. Ini sudah ada ya, menjaga kebersihan, menjaga kebersihan, kemudian menjaga ketenangan kelas. Tidak mencontek saat ulangan apa? Kalimat positifnya apa? Ya, itu kalimat negatifnya. Kita ubah ya. Apa? Yang tepat. Dia tega, itu sudah perilakunya. Oke, coba dilarang atau tidak boleh mencontek. Kalimat positifnya apa kira-kira? Tidak mencatat. Baik. Dilarang mencontek saat berpindah. Ya, kalimat positifnya apa? Kan kalau kata dilarang dengan tidak boleh itu kan negatif. Ya, kalimat negatifnya. Kalimat positifnya apa? Ayo. Kira-kira apa? Kerjakan tugas saat Percaya pada Diri. ya, diri. diri sendiri. Ya. Jadi percaya Sendiri. pada kemampuan diri ya. Kemampuan diri. Buka sepatu saat memasuki kelas. Apa kalimat positifnya? Ya, sudah buka sepatu itu ya. Berarti sudah masuk di sini menjaga kebersihan. Oke, ada 7. Sekarang 7 kalimat positif ini ya, kita akan ubah ke dalam keyakinan kelas. Nah, sekarang Pak Guru kasih contoh. Atau ada yang bisa bantu dulu baca ini? Ketujuh ini, ayo. Sampai bisa baca dulu. Coba, Alifah. Yang pertama. Buang sampah pada tempatnya. Ya. Saya Ya. menghargai guru saat belajar. Ya. Saya Saya Ya. menjaga meja kursi dan menjaga meja kursi agar selalu bersih. Oke. Ya. Saya semua Pak. datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Siapa? Ya. Menjaga kebersihan. Ih, kamu. Menjaga Ketenangan kelas. ketenangan kelas. Kelas siapa lagi satu? Saya. Yang lain siapa ini? Saya. Coba, ya coba. Saya. Percaya pada kemampuan diri, Pak. Oke, percaya pada kemampuan diri. Ada berapa semua di sini? Tujuh. Ada 7. Sekarang ketujuh ini kita akan masukkan ke dalam keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas itu nanti kita akan tempel di kelas ini menjadi nilai-nilai yang kita percaya di kelas ini untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Contoh, tanya. Kalimat positifnya begini. Orang menggunakan helm saat berkendara. Kira-kira nilai kebaikan apa yang ada di dalamnya? Kenapa orang menggunakan helm? Mematuhi aturan lalu lintas. Tapi aturan lintas. Yang lain apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Ada lain tidak tahu. Tahu nggak? Dipikir. Kira-kira apa nilai kebaikannya apa? Sifatnya. Ya coba menjaga keamanan kepala. Ya ini apa yang mengenai ini? Apa kira-kira? Menghargai kendaraan. Apa nilai kebaikannya? Nah contoh nilai kebaikan itu begini. Disiplin, gotong royong, saling menghormati, kolaborasi, kerjasama, itu nilai kebaikan. Kesehatan, kepedulian, ya apa? Jaga kesehatan. Kesehatan ya. Yang lain, yang mana? Mengikuti peraturan di jalan. Mengikuti peraturan di jalan. Apa kira-kira? Ayo, orang pakai helm itu kira-kira nilai kebaikannya apa? Kebaikan untuk diri. Kebaikan untuk dirinya. Menjaga keselamatan. Ya apa?
Menjaga keselamatan. Ya, keselamatan. Itu dia tujuan. Ya, jadi nilai kebaikan, nilai kebajikan yang setiap orang yang menggunakan helm itu adalah tujuannya itu tadi. Keselamatan. Sekarang kita cari satu persatu apa nilai kebaikan dari masing-masing ini. Buang sampah pada tempatnya. Kebaikannya Apa nilai keyakinannya? agar cepat, Agar bersih. agar Apa? Ya, apa? Ya, tetap bersih. Berarti nilai kebaikannya adalah menjaga kebersihan. Oke. Selanjutnya, menghargai guru saat belajar. Apa nilai kebaikannya? Nilai keyakinan apa yang ada di dalam? guru. Ya, apa kira-kira? Hargai guru. Itu tujuannya, benar. Tapi nilai kebajikannya apa? Kalau tadi orang pakai helm, nilai kebajikannya adalah keselamatan. Menjaga ketenangan. Jaga ketenangan. Menghargai guru apa? Kira-kira apa? Duduk dengan sopan. Ya apa? Bersedia dengan sopan. Kesopanan. Ibang nara kene, umur dia jaga Oke, kita lengkap lagi. Kesopanan. Menjaga meja, kursi, dan dinding agar selalu bersih. menjaga kebersihan. Apa? Menjaga kebersihan. Termasuk kebersihan ya? Pak. Oke, berarti ini masuk di sini kebersihan. Oke. Sudah. Sekarang Oke. datang tepat waktu. Ya apa? Disiplin. Menjaga kebersihan sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya menjaga ketenangan kelas, Kenyamanan. kenyamanan. Kapan dulu, Pak? Percaya pada kemampuan diri. Yakin. Yakin pada diri sendiri. Apa? Berarti nilai keyakinan atau tanggung jawab juga boleh ya? Boleh Pak Guru kasih tanggung jawab ya? Ya. Jadi masing-masing bertanggung jawab. Nah, perhatikan semua anak-anakku sekalian. Dari nilai ini, dari peraturan, kemudian kita jadikan kalimat positif dan menjadi keyakinan kelas. Jadi kelima keyakinan kelas inilah yang harus kita terapkan di kelas 7. Bisa dilaksanakan ini? Ya, Pak. Bisa dilaksanakan? Pak. Oke, kita lihat sekarang Pak Guru ingin apa yang terjadi kalau kita semua kelas 7 ini menjalankan 5 nilai keyakinan ini. Ketenangan. Apa? Ketenangan. Apa yang akan terjadi? Tenang, damai, ya, disiplin, sopan. Jadi suasana kelas itu akan terasa tenang dan nyaman. Kalau semua kita yang ada di sini menerapkan kelima nilai-nilai keyakinan ini. Ingat ya, kelima nilai keyakinan ini adalah berasal dari kalian sendiri. Berarti harus kita jalankan secara bersama. Sekarang mari kita perhatikan apa yang memperlihatkan kondisi yang memperlihatkan bahwa kelas kita bersih. Tanya apa coba? Misalnya ya, kalau kelas yang bersih itu terlihat kayak bagaimana? Apa? Misalnya, Pak Guru mau lihat, meja yang bersih itu terlihat tidak ada coretan Pak, tidak banyak titik X.
kemudian tidak banyak lubang-lubangnya. Sekarang masih ditanya, kalau ruangan yang bersih itu tampak seperti apa kalau kita melihat? Apalagi Yang bocor-bocor. tidak bocor, apalagi ya. Nah, bocor itu. Apalagi Apalagi? kebersihan itu apa? Coba. Apa yang terlihat kalau bersih? Tidak ada sampah yang berserakan. Nah, kita kan sudah meyakini tadi penjaga kebersihan. Berarti kelas 7 ini kalau sudah meyakini bahwa tidak ada menjaga kebersihan, maka di kelas ini tidak ada lagi sampah yang berserakan. Nah, apa tindakan kalian kalau misalnya melihat sampah yang berserakan? Ya. Buang. Terus sekarang kita lihat contoh orang yang tidak menjaga kebersihan. Buang sampah sembarangan. Coret meja. Coret dinding. Nah, itu berarti kira-kira sikap itu baik tidak? Oke, sekarang kita ke kesopanan. Apa suasana apa yang terlihat atau sikap apa yang mencerminkan bahwa kelas itu semuanya dalam keadaan sopan? Saat guru menjelaskan menghargai. Bukan cuma guru. Ketika ada teman yang berbicara kita harus menghargai. Apa lagi? Jangan angkat kaki di meja makan. Jangan Angkat kaki di kaki. Sekarang. Ya, itu apa tadi? Ya, berarti jangan saling mengejek. Berarti menunjukkan kesopanan. Contoh orang yang tidak sopan. Angkat kaki depan orang tua. Kaki depan orang tua. Angkat kaki depan guru. Angkat kaki depan guru. Kalian sudah tahu mana nilai yang baik dan mana nilai yang tidak Baik. Tidak baik. Oke, sekarang kita sepakat tidak terima nilai ini. Aku mau tanya sama kalian bertujuh. Ya. Nah, coba ini yang lain. Tadi kita sudah meyakini bahwa kita itu harus sopan. Kalau ada guru berbicara, tapi yang lain harus baik. Boleh tidak kalau ada guru berbicara kita bercerita dengan teman? Tidak. Sesuai dengan keyakinan kesopanan tidak? Sesuai. Kalau ini sudah diterapkan, maka yang harus kita laksanakan. Sekarang Pak Guru ingin sampaikan ke kalian. Apakah kita sepakati kelima nilai ini? Sepakati. Nah, Pak Guru bilang, apakah kita sepakati kelima nilai ini? Sepakati. Sebagai wujud kita menyepakati kelima nilai ini, nanti ini Pak Guru akan jelaskan kepada kalian dan kalian kasih detail di sini. Sekarang kita tanda tangani nilai 5 nilai keyakinan ini sebagai bentuk bahwa semua kelas ini menyetujui kelima nilai tersebut. Ya. Sekarang Pak Guru tulis di sini ya. Ya ini jadi keterangan. Apa yang bagus dengan Ya silakan dibaca. Yang pertama apa? Satu-satu. Kedua apa? Di sisi lain. Tiga apa? Keempat apa?
Saja. Bisa nanti ada, bisa nanti. Tanggung jawab. Kelima apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau orang yang keluar masuk kelas, kira-kira dia melanggar nilai apa? Kesopanan. Apa? Kesopanan dan kedisiplinan. Berarti kalau sudah ada nilai keyakinan ini, maka harus kita jalankan secara bersama-sama. Jadi tidak ada lagi muncul sikap-sikap yang melanggar nilai ini. Sekarang kita tanda tangani satu persatu. Ya. Ja. DPD guru. Aja. Ya, siapa nantinya? Gilir. Saya. Ya. Cepat. Tahu. Tanda tangan. Apa Pak? Tidak Pak. Guru Pak. Ayo, tanda Sudah. tangan. Ada kita kalau bos ketemu tangan. Bagus tanda tangannya Pak Pak Saya Pak, kesini Pak. Ya, ayo. Apa? Gantian. Aduh. Ayo. Lanjut. Ya. Saya duduk. Udah. Saya jelek. Saya sedang. Oh, saya MA. Di situ Pak. Ya, boleh. Berurut di bawahnya ya. Masih berurut di bawahnya. Ayo. Kasih yang lain, teman yang lain. Itu tuh. Ibu harus ini.